Manusia sebenarnya adalah hal gaib. Tidak hanya manusia saja sih, tapi semua benda di alam materi kita ini sebenarnya adalah hal gaib yang berasal dari ketiadaan. Itu berarti hewan, tumbuhan, bahkan handphone dan pakaian yang kalian pakai sekarang ini sebenarnya adalah benda gaib. Setidaknya demikianlah yang ditemukan oleh para fisikawan dalam studi mereka di fisika kuantum. Artinya, apapun yang bisa kita sentuh, kita ukur dimensinya, dan kita lihat sebenarnya adalah sesuatu yang tidak nyata. Karena pada hakikatnya mereka semua, termasuk diri kita sendiri, itu adalah kekosongan belaka. Di Nusantara, ada beberapa pemahaman filsafat kuno yang menyatakan bahwa dunia kita sebenarnya ini adalah ilusi. Karena yang nyata itu ternyata adalah ketiadaan atau kekosongan itu sendiri. Orang yang memiliki kesadaran spiritual yang tinggi suatu saat akan menyadari juga bahwa sebenarnya apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya hanyalah kekosongan absolut yang oleh leluhur Jawa disebut dengan suwung. Kosong adalah isi dan isi adalah kosong. Bagaimana bisa filosofi kuno Nusantara ini justru bisa dibuktikan melalui fisika kuantum di zaman modern ini? Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kalian bisa simak dulu informasi menarik berikut ini. Peradaban dunia sedang bergeser ke timur. Indonesia berpeluang menjadi pemimpin ekonomi dan peradaban di masa depan. Leluhur kita sendiri juga sedang menyiapkan kebangkitan peradaban Nusantara yang nanti berpeluang jadi pancar atau pusat dunia. Kalau kamu mengalami kebangkitan spiritual dan punya keinginan kuat untuk memperbaiki tatanan dunia yang sekarang mulai tidak seimbang, maka bisa jadi kamu adalah salah satu yang terpilih untuk ikut mempersiapkan peradaban Nusantara yang baru. Jika kamu punya visi dan misi yang serupa, yuk kumpul bareng aku di akhir tahun ini. Bareng-bareng kita kembalikan tatanan dunia menjadi peradaban baru yang lebih berkesadaran. Saatnya kita kembali ke jati diri, yakni kembali menjadi bangsa Nusantara yang berkesadaran dan menjadi contoh peradaban yang seimbang dengan alam. Aku tunggu kehadiran kalian di gathering dan retreat akhir tahun ini untuk liburan sambil mempersiapkan diri menyambut tatanan dunia yang baru, yakni peradaban Nusantara. Cek deskripsi video untuk mendaftarkan diri kamu sekarang. Manusia dan seluruh materi di alam semesta sebenarnya hanyalah ilusi yang berasal dari kekosongan absolut atau suwung. Para spiritualis kuno Nusantara sering menyebut bahwa sebenarnya dunia kita ini hanyalah ilusi. Tidak hanya dicetuskan dalam ajaran filsafat Jawa, dalam filosofi Hindu Bali pun juga dikatakan bahwa dunia ini sebenarnya hanyalah ilusi. Demikian juga dengan pemahaman Buddha. Karena yang nyata itu sebenarnya hanyalah ketiadaan atau kekosongan absolut, yang oleh orang zaman dulu disebut sebagai suwung. Jika manusia bisa menyingkap tabir-tabir ilusi yang menutupi inilah, manusia bisa sampai pada realita yang sejati. Di sana hanya ada kekosongan, tapi kosong di sini bukanlah sembarang kosong. Justru disinilah letak energi terbesar dan letak semua potensi dan peluang dalam kehidupan itu berasal. Di awal abad 20, ilmuwan fisika mulai menemukan penjelasan ilmiah mengenai realita ini. Kita semua sepakat bahwa apapun yang menyusun materi alam semesta ini, semuanya terdiri dari kumpulan-kumpulan atom yang berkumpul menjadi satu membentuk materi, mulai dari air, api, tanah, dan udara sekalipun. Nah, jika kita melihat ke dalam atom itu sendiri, ternyata atom itu bukanlah sesuatu yang padat, melainkan masih terdiri dari bagian-bagian lain yang lebih kecil, yang kita namakan sebagai partikel subatomik atau zarah. Kalau kalian melihat lagi model atom yang banyak diperkenalkan dalam buku-buku sains saat sekolah, maka model atom yang biasa kalian lihat itu adalah yang seperti ini. Ini adalah model atom yang diperkenalkan oleh Ernest Rutherford, seorang fisikawan kuantum abad 20 yang berhasil menemukan bahwa atom itu terdiri dari inti atom yang dikelilingi oleh elektron atau zarah yang bermuatan negatif, yang memiliki lintasan layaknya tata surya. Inti atom yang terdiri dari proton dan neutron itu adalah bintangnya, dan elektron adalah planet-planet yang mengitari bintangnya. Namun saat itu Ernest Rutherford sendiri belum bisa menemukan fakta kenapa elektron ini tidak pernah jatuh ke inti atom. Sebab dalam hukum fisika klasik, jika sebuah partikel subatomik ini terus mengorbit inti atom, maka ia akan memancarkan energi hingga lama-kelamaan energinya ini habis dan elektron akan jatuh ke inti atom. Pada kenyataannya, elektron tidak pernah jatuh ke inti atom dan terus mengorbit. Nah, jawabannya baru bisa ditemukan ketika model atom modern ditemukan oleh Erwin Schrödinger pada abad ke-20. Uniknya, bentuk atom yang diperkenalkan oleh Schrödinger ini ternyata sangat berbeda dengan bentuk atom sebelum-sebelumnya. Dalam atom Schrödinger, bentuk atom adalah seperti ini, di mana bentuknya bisa beragam dan terdiri dari awan-awan peluang, tempat di mana manusia bisa menemukan potensi elektron yang mengorbit inti atom. Semakin terang awannya, maka potensi manusia menemukan elektron
elektron itu semakin besar. Dan ternyata elektron tidaklah mengorbit inti atom dalam bentuk bulat seperti yang diperkenalkan oleh Ernest Rutherford. Penemuan terbaru menunjukkan sesuatu yang mencengangkan, di mana elektron bisa berubah-ubah orbitnya tergantung dari kita yang mengamatinya. Ketika sedang tidak diamati, maka elektron tersebut akan menghilang ke dalam awan peluang tersebut dan baru muncul lagi setelah diamati. Nah, ini kemudian memunculkan misteri. Apa sih yang membuat elektron tersebut bisa mengorbit sesuai dengan pengamatan manusia? Lebih mencengangkan lagi, ternyata jarak elektron dengan inti atom tersebut ternyata sangatlah jauh. Ibaratnya seperti lapangan bola dalam sebuah stadion. Nah, inti atom ini adalah bola sepak yang terletak di tengah-tengah lapangan. Sedangkan elektron itu adalah butiran garam yang ada di pinggir lapangan stadion. Jaraknya itu sejauh itu dengan inti atom, sehingga ilmuwan pun berkesimpulan bahwa 99% isi dari atom itu adalah kekosongan. Demikian juga ketika kita melihat ke dalam inti atom di mana proton dan neutron itu terletak. Kalau kita membedah ke dalam partikel subatomiknya, ternyata baik proton maupun neutron itu bukanlah objek padat, melainkan mereka masih terdiri dari zarah-zarah yang lebih kecil lagi yang dinamakan sebagai quark. Quark sendiri bukanlah sesuatu yang menempel satu sama lain membentuk proton dan neutron, melainkan mereka itu juga terpisah satu sama lain oleh medan kekosongan yang menjaga mereka posisinya agar tetap di situ. Nah, medan kekosongan ini adalah energi yang menjaga quark agar tetap berada di tempatnya membentuk proton dan neutron di inti atom. Medan kekosongan ini juga yang menjaga elektron agar tetap mengorbit pada orbitnya tanpa perlu kehabisan energi lalu meluruh ke dalam inti atom. Sebab sumber energinya adalah dari medan kekosongan ini. Medan kekosongan inilah yang disebut sebagai medan kuantum, tempat dari segala sumber energi materi apapun yang ada di alam semesta, baik benda mati maupun makhluk hidup. Kalau manusia melihat ke dalam sel-sel penyusun tubuhnya sendiri, maka manusia akan menyadari bahwa sel-sel ini terdiri dari bagian-bagian tertentu seperti inti sel, kromosom, membran sel, dan DNA. Bagian-bagian sel ini terbuat dari atom-atom penyusun yang beragam. Jika kalian melihat ke dalam atom-atom tersebut, maka kalian akan menemukan bahwa atom tersebut sebenarnya terdiri dari proton, elektron, dan neutron yang semuanya dijaga orbit dan kedudukannya oleh medan kuantum tak kasat mata ini. Ini adalah kekosongan absolut, tempat dari segala aktivitas penciptaan itu dimulai. Meskipun hanyalah kekosongan absolut, namun medan kuantum ini memiliki energi yang sangat besar dan merupakan tempat dari segala macam peluang di kehidupan itu terjadi. Ini adalah medan di mana takdir kalian sebagai makhluk hidup mulai terbentuk. Ini juga adalah medan di mana kehidupan kalian sebagai manusia itu bisa berjalan, termasuk sumber dari aktivitas berpikir, metabolisme, merasa, berkesadaran, dan masih banyak lagi. Sebuah materi, baik benda mati atau makhluk hidup, itu bisa mewujud karena ada interaksi antar atom yang membentuk molekul. Molekul-molekul lalu berkumpul membentuk materi dan kehidupan. Yang menjaga interaksi antar atom ini juga adalah medan kuantum ini. Inilah yang menyebabkan kenapa atom-atom itu tidak saling melebur satu sama lain. Walaupun pada hakikatnya kita ini 99% adalah kekosongan. Kita menjadi nampak padat dan tidak melebur satu sama lain karena ada medan kuantum yang membuat organ-organ tubuh kita itu tidak saling melebur. Bahkan saat jari kita menyentuh permukaan benda lain, itu tidak akan tembus. Nah, medan kuantum ini adalah sumber energi bagi kehidupan. Disinilah aktivitas elektromagnetik itu terjadi antara elektron dengan zarah-zarah lain. Di medan kuantum inilah terletak energi cahaya atau medan cahaya tak kasat mata yang menjadi sumber dari segala materi dan kehidupan di semesta. Cahaya adalah salah satu bentuk energi elektromagnetik yang tidak hanya menjadi cikal bakal atau hakikat dari materi terkecil penyusun alam semesta. Dia juga mengisi ruang-ruang kosong di antara kita, baik di bumi maupun di luar angkasa. Dia adalah medan kuantum, medan energi tak kasat mata yang tidak memiliki wujud fisik dan terdiri dari gelombang atau frekuensi yang berisi segala macam potensi atau peluang kehidupan. Lalu, apakah yang bisa membentuk zarah-zarah penyusun atom ini? Penemuan mencengangkan kembali muncul dalam fisika kuantum, di mana melalui beragam eksperimen, salah satunya adalah double slit eksperimen, ditemukan fakta bahwa sebenarnya zarah itu sendiri memiliki sifat seperti cahaya atau gelombang. Dan cahaya sendiri bisa memiliki sifat seperti partikel atau materi. Padahal gelombang dan materi ini adalah dualitas yang saling berkebalikan, alias dua kutub polar yang berseberangan. Cahaya bisa menjadi partikel yang dinamakan sebagai foton, namun elektron sendiri bisa bersifat seperti gelombang seperti cahaya.